Shalom, Horas, Bapak Ibu warga Jemaat AKBP Kramat Jati dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. AKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan didapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk atau keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat AKBP Kramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat AKBP Kramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak, Ibu, generasi muda, dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui AKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari 1 Korintus 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Kristus sumber hikmat. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Paulus menulis surat ini untuk menegur jemaat di Korintus yang mulai terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang lebih mengagungkan pemimpin manusia daripada Kristus. Saudaraku, mereka juga dipengaruhi oleh budaya Yunani yang lebih mengutamakan hikmat duniawi dan kemampuan retorika yang tinggi. Paulus menegaskan bahwa Injil tentang Kristus yang disalibkan memang tampak sebagai kebodohan bagi dunia. Tapi bagi mereka yang percaya, itu adalah bukti nyata dari kuasa dan hikmat Allah. Dunia melihat salib sebagai tanda kelemahan. Tetapi justru melalui kematiannya di kayu salib, Yesus mengalahkan dosa dan maut. Dan orang percaya melihat salib sebagai kuasa Allah. Dan dalam ayat 24, Paulus menekankan bahwa bagi mereka yang dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi dia adalah manifestasi dari kekuatan dan kebijaksanaan Allah sendiri. Paulus begitu menekankan bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah, karena hanya melaluinya manusia dapat mengenal Allah. Manusia yang mengenal Allah yang sejati dan menerima keselamatan. Hikmat dunia seringkali menyesatkan.
Tetapi hikmat Allah memberikan pengertian yang sejati. Banyak orang mengandalkan logika dan pengalaman sendiri dalam mengambil keputusan. Tetapi keputusan terbaik selalu datang dari pimpinan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya mengetahui bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah, tetapi juga untuk mengandalkannya dalam kehidupan kita. Saat menghadapi masalah, mari kita bersandar pada kekuatan Kristus, bukan pada kemampuan kita atau kemampuan diri sendiri. Dalam mengambil keputusan, jangan bergantung pada logika kita sendiri, namun kepada Kristus, sumber hikmat, melalui doa dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami bahwa Kristuslah kekuatan dari Allah untuk orang-orang percaya. Baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dan hanya Kristuslah keselamatan dunia ini. Kiranya Tuhan berkati kami untuk mengandalkan iman kami di setiap gerak hidup kami. Agar kami jangan bersandar pada logika dan pikiran kami masing-masing. Tapi kami berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Pada hari ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati siang dan malam. Bagi anak-anak-Mu yang mencari jodoh, kiranya Tuhan menunjukkan jodoh yang seiman dengan kami. Sehingga kami dapat memuji memuliakan Tuhan setiap harinya. Dan begitu juga keluarga yang bergumul, khususnya tentang perekonomian di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan membantu menolong mereka. Tunjukkan jalan kehidupan kepada mereka, agar mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup mereka siang dan malam. Dalam satu hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami, juga sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhanlah beserta kita pada saat kita melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.